Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Arifin dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknologi Universitas IFET Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas observasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang saya susun di Laboratorium Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Sambirjo. Adapun susunan daftar isi laporan observasi yang saya lakukan meliputi yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada daftar gambar, yang keempat ada kata pengantar, yang kelima ada bab 1 pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan observasi, manfaat observasi. Yang keenam ada bab 2 pelaksanaan observasi yang meliputi tentang tempat observasi, waktu observasi, subjek observasi, metode pengumpulan data, hasil observasi penerapan K3, temuan yang berisi tentang unsafe condition, unsafe action, near miss, dan accident. Yang ketujuh ada bab 3 penutup yang berisikan simpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Adapun daftar gambar yang saya lampirkan saat proses observasi antara lain sebagai berikut. Nanti kita lihat sambil membahas tentang hasil dari observasi. Sebelum kita membahas ke inti hasil observasi, tidak lupa kita panjatkan puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita tetap dalam karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW. Syukur Alhamdulillah dengan penuh rasa bahagia, penulis dapat menyelesaikan penyusunan observasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Laboratorium Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Sambirjo sesuai dengan yang telah ditetapkan. Observasi ini disusun sebagai salah satu syarat memenuhi tugas mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja K3. Dengan terselesaikannya observasi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Tony Setiawan, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Universitas IFET Semarang. Dan kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta rekan guru karyawan SMK Negeri 1 Sambirjo yang telah memberikan izin saya untuk melakukan observasi dan membantu saya dalam terlaksananya proses observasi. Kritik dan saran demi lebih baik dan bermanfaatnya observasi ini sangat penulis harapkan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kita masuk bab 1 pendahuluan bagian A. Pertama kita perlu tahu apa itu SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Itu merupakan suatu lembaga pendidikan yang menciptakan sumber daya manusia SDM agar memiliki keterampilan yang sesuai di bidang keahlian tertentu.
Jenjang pendidikan SMK memiliki tujuan untuk pengembangan keterampilan siswa lulusan yang siap kerja. Purwanto dan Thomas 2015 halaman 291. Adapun tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu sendiri yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengembangkan potensi siswa agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. 3. Mengembangkan potensi siswa agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan potensi siswa agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dan efektif dan efisien. Sementara itu, tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu pertama menyiapkan siswa agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai kompetensi dalam keahlian yang dipilihnya. 2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang dimilikinya. 3. Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 4. Membekali siswa dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih dari tujuan umum dan khusus di atas. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik, serta kesiapan masuk dalam dunia kerja. Ini ada beberapa tentang pengetahuan dan kecerdasan yang biasanya terdapat di sekolah menengah kejuruan. Dari uraian di atas yang melatar belakangi kami untuk melakukan observasi pada laboratorium praktek teknik bisnis sepeda motor di SMK Negeri 1 Sambirjo. Hal ini dilakukan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium praktek teknik bisnis sepeda motor di SMK Negeri 1 Sambirjo. Bagian B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam observasi di laboratorium praktek teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo antara lain: pertama, apakah sumber yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium praktek teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo? Kedua, bagaimana contoh kasus kecelakaan kerja di laboratorium praktek teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo? Yang ketiga, bagaimana pengendalian kecelakaan kerja di laboratorium praktek teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo? Bagian C, tujuan observasi. Adapun tujuan dari observasi ini yaitu 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja ketiga. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja pada lab praktek TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo. Ketiga, mengetahui akibat yang ditimbulkan dari faktor-faktor tersebut terhadap siswa SMK Negeri 1 Sambirjo.
Keempat, mengetahui hal-hal yang dapat mengurangi dampak dari akibat praktek kerja. Bagian D, manfaat observasi. Adapun manfaat observasi ini yaitu pertama untuk membawa wawasan, menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dari gambaran dan kondisi nyata di laboratorium praktek teknik bisnis sepeda motor di SMK Negeri 1 Sambirjo. Yang kedua, menambah wawasan dan pengalaman tentang pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3. Kita masuk bab 2, pelaksanaan observasi. Bagian A, tempat observasi. Observasi sendiri saya lakukan di sebuah SMK Negeri 1 Sambirjo yang berlokasikan di Jalan Raya Sragen Balong kilometer 12 Sambirjo Sragen. Dalam melaksanakan observasi lapangan ini, saya ditempatkan di laboratorium PPSM SMK Negeri 1 Sambirjo untuk observasi mengenai sistem keselamatan dan kesehatan kerja bagi para siswa TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo. Bagian B, waktu observasi. Adapun waktu observasi lapangan yang saya lakukan di Lab SMK Negeri 1 Sambirjo dilaksanakan pada Senin 7 November 2022 sampai dengan Jumat 11 November 2022 jam 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagian C, subjek observasi. Subjek penelitian dalam observasi ini adalah Laboratorium Praktek Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Sambirjo. Bagian D, pengumpulan data. Adapun beberapa pengumpulan data yang saya lakukan, yang pertama observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang didapatkan melalui peninjauan langsung pada objek, penelitian berkenaan dan pelaksanaan dan kelengkapan K3 di laboratorium TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo. Yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan interview secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu siswa TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo dan guru TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo guna mendukung data-data yang didapat melalui observasi. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen, peraturan-peraturan, tata laksana saat praktek, dan catatan harian baik siswa maupun guru saat pelaksanaan praktek. Bagian E, hasil observasi penerapan K3. Poin pertama, bengkel kerja. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Nah, ini gambar 2.1 merupakan gambaran laboratorium praktek TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo. Poin 2, ruang praktek program keahlian teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo.
Bagian A, ruang praktek program keahlian teknis bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran baik praktek sekaligus teori. Adapun yang dipelajari di laboratorium praktek yaitu ada pemeliharaan mesin sepeda motor, ada pemeliharaan sasis sepeda motor, dan pemeliharaan kelistrikan sepeda motor. Bagian B, SMK Negeri 1 Sambirjo memiliki 3 ruang praktek program keahlian TPSM, yaitu kegiatan praktek engine, kegiatan praktek kelistrikan, dan kegiatan praktek sasis. Bagian C, ruang praktek program keahlian teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo dilengkapi dengan jenis prasarana sebagai berikut. Pertama, ada area kerja praktek. Kedua, ada area penyimpanan alat. Yang ketiga, ada ruang guru. Yang keempat, ada kamar mandi. Bagian D, ruang praktek program keahlian teknik bisnis sepeda motor SMK Negeri 1 Sambirjo dilengkapi dengan sarana sebagai berikut. Pertama, perabotan meliputi meja, kursi kerja, kursi dan meja untuk teori, lemari simpan alat dan bahan. Dua, peralatan meliputi peralatan untuk pekerjaan mesin teknik bisnis sepeda motor. Tiga, ada media pendidikan meliputi papan tulis dan LCD proyektor. Keempat, perlengkapan lainnya meliputi kotak-kotak tempat sampah, tempat P3K obat-obatan. Jika nantinya jadi sebuah kecelakaan kerja. Poin 3, tata laksana pelaksanaan praktek di laboratorium TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo dengan penerapan K3. Bagian A, peraturan penggunaan bengkel. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan laboratorium TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo meliputi yang pertama, memperhatikan keselamatan kerja. Yang kedua, menjaga kebersihan bengkel. Tiga, menggunakan perlindungan diri. Yang keempat, menggunakan alat sesuai fungsinya. Kelima, mengganti bila merusakkan atau menghilangkan alat. Yang keenam, tidak bercanda saat pembelajaran di laboratorium berlangsung, karena ini bisa memicu kecelakaan kerja ya. Yang ketujuh, merapikan dan membersihkan dan mengembalikan peralatan yang dipinjam atau dipakai ke tempat semula. Yang kedelapan, mengkondisikan bengkel seperti keadaan semula atau dalam keadaan bersih dan rapi setelah selesai praktek. Nah, gambar 2.2 ini adalah foto di mana sebelum kegiatan praktek di SMK Negeri 1 Sambirjo sebelum dimulai ya. Guru melakukan sebuah arahan pada siswa sebelum melaksanakan praktek agar terjadi kondisi yang baik. Adapun utama yang disampaikan kepada siswa sebelum melaksanakan praktek yaitu A, melepas benda yang sifatnya tidak perlu dibawa pada saat praktek seperti jam tangan, gelang, dan kalung, karena dapat memicu kecelakaan kerja. B, siswa dianjurkan memakai sepatu semua ketika saat praktek. Ya, sepatu ini juga termasuk dalam K3 ya, nanti jika ada komponen otomotif yang jatuh, jadi kaki kita bisa terlindungi. Ya, C, siswa dikasih job sheet terlebih dahulu dan dijelaskan prosedur-prosedur apa saja dan bagaimana cara melaksanakan kegiatan praktek.
D. Siswa perlu diingatkan untuk selalu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja K3 di saat praktek berlangsung. E. Memastikan semua siswa telah memakai safety yang dapat melindungi dirinya dari bahaya kecelakaan kerja saat praktek di laboratorium TBSM, seperti memakai topi kerja, kacamata, apron, kaos tangan, dan sepatu. Poin 4, perlengkapan K3 yang ada di TBSM SMK Negeri 1 Sampirijo. Menurut Simanjuntak 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja mencakup kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Perlengkapan K3 yang ada di TBSM SMK Negeri 1 Sampirijo antara lain ada topi, apron, kaos tangan, kacamata, apar, dan exhaust. Adapun fungsi dan manfaat serta resiko K3 yang digunakan di Laboratorium Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 1 Sampirijo antara lain bagian A ada topi atau safety helm. Ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan semisal terbentur dengan benda pada kendaraan sepeda motor seperti stang kemudi ataupun handle, karena biasanya siswa itu kadang bercanda ya saat praktek ini. Jadi tidak tahu tiba-tiba terkena komponen motor. Dan melindungi rambut kita tersentuh benda atau kotoran sepeda motor seperti oli ataupun minyak rem. Nah, resiko atau dampak jika tidak menggunakan topi atau safety helm yaitu kepala kita bisa terbentur ya, jadi tidak terlindungi ketika kepala kita terbentur bagian sepeda motor. Kepala kita bisa terkena debu, polusi sepeda motor. Kepala kita juga bisa terkena cairan sepeda motor, misalnya oli atau minyak rem. Nah, ini gambar 2.3 yaitu topi mekanik yang digunakan siswa saat praktikum berlangsung. Pada awalnya pemakaian topi pada saat praktek di laboratorium, siswa merasa belum terbiasa, kurang nyaman, katanya pengap di kepala. Tapi dengan berjalannya waktu, siswa melaksanakan praktek lama-kelamaan jadi terbiasa, karena ini juga merupakan suatu syarat untuk memenuhi K3 ya, manfaat melindungi kepala kita agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Bagian B ada apron. Apron ini sendiri berfungsi bagi kita yaitu untuk melindungi pakaian yang digunakan saat praktek agar tetap bersih saat praktek di lab TBSM, apalagi kebersihan pakaian kerja itu mencerminkan profesionalitas mekanik ya, tidak kotor terkena oli ataupun cairan lainnya. Adapun dampak jika tidak menggunakan apron saat praktek yaitu baju yang kita kenakan saat praktek mudah kotor terkena oli, debu. Ketika terkena goresan benda langsung terkena baju seragam kita yang bisa mengakibatkan sobek ataupun rusak pada pakaian kita. Nah, ini gambar 2.4
Ini adalah pelindungan diri apron, apron untuk melindungi pakaian kita saat praktek. Ya. Pada awalnya pemakaian pelindungan diri ini yaitu apron. Siswa itu kurang merasa nyaman dan terbiasa karena katanya merasa pengap di badan dan terasa panas. Tapi diingatkan kembali dengan berjalannya waktu, siswa melakukan praktek demi keselamatan kerja dan kebersihan kerja, baju kerja. Jadi diharuskan memakai dan lama-kelamaan siswa juga akan terbiasa dan siswa juga mengetahui manfaat dan kegunaan apron bagi dirinya sendiri ketika praktek sepeda motor di laboratorium PBSM. Yang C ada kacamata. Kacamata ini berfungsi melindungi mata kita dari debu ataupun cipratan bahan kimia atau cairan kimia seperti minyak rem, karbu cleaner, WD. Karena jika tidak menggunakan kacamata, cairan tersebut sampai terkena mata itu sangatlah berbahaya yang mungkin mengakibatkan pandangan mata kita berkurang. Dan tidak hanya itu, di laboratorium praktek TPSM SMK Negeri 1 Samberjo dan namanya pembelajaran KWU atau prakarya kewirausahaan. Nah, di mana bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Tentunya kita saat pelaksanaan praktek pengelasan, biasanya KWU itu praktiknya pengelasan itu sangat penting, penggerindaan, jadi melindungi mata kita agar terhindar dari percikan atau cahaya las, juga bisa melindungi dari material-material yang mungkin mengenai mata kita. Dampak yang ditimbulkan jika tidak menggunakan kacamata itu bisa seringkali ya dampak kecelakaan yang diakibatkan jika tidak menggunakan kacamata ini. Mata terkadang terkena cairan bahan kimia, terus mata terkena debu, gas buang motor, mata terkena percikan material atau bunga api ketika saat menggunakan benda atau mengelas. Ini gambar 2.5 merupakan gambar kacamata mekanik ya. Biasanya digunakan dalam praktikum berlangsung. Nah, ini siswa pada awalnya pemakaian kacamata itu juga kurang terbiasa karena tidak nyaman dan merasa risih di pandangan. Tapi dengan berjalannya waktu, setiap siswa melaksanakan praktek di laboratorium PBSM, guru selalu menghimbau dan mewajibkan memakai perlindungan kacamata. Jadi lama-kelamaan siswa menjadi terbiasa dalam dan merasa nyaman di dalam memakai kacamata. Tentunya bisa bermanfaat melindungi mata dari cairan kimia, debu maupun percikan material. D ada sarung tangan. Sarung tangan ini sendiri berfungsi untuk melindungi tangan kita dari praktek apapun ya. Sangatlah penting bagi kita untuk melindungi tangan kita. Bagi fungsinya untuk melindungi tangan dari suhu panas mesin, benturan dan pukulan ketika saat menggunakan kunci, melindungi tangan kita dari goresan benda tajam atau kasar seperti gasket,
rangkais sepeda motor ataupun sentuhan benda lainnya. Biasanya rangkais motor zaman sekarang itu sedikit tajam-tajam ya, beda dari motor zaman dahulu. Jadi jika tidak menggunakan sarung tangan ini, biasanya tangan itu tergores, terluka. Dampak tidak menggunakan sarung tangan ya saat mengerjakan bagian penggantian mesin, pembateran katup, melepasan knalpot, saat melakukan kerja praktek pada bagian tersebut. Jika tidak menggunakan sarung tangan biasanya panas ya, dan akan mengakibatkan tangan kita memar dan terkena oli, bahkan jika tergores sampai berdarah gitu. Jadi kaos tangan ini sangat safety sekali untuk melindungi tangan kita. Nah, gambar 2.6 ini adalah menunjukkan sarung tangan yang biasanya digunakan para siswa saat praktikum berlangsung untuk melindungi tangan dari siswa. Pada awalnya pemakaian perlindungan ini, sarung tangan siswa itu kurang nyaman ya, ketika memegang sesuatu tidak maksimal karena tangan kita menggunakan sarung tangan dan terasa tidak lincah seperti biasanya tangan saat membongkar sesuatu dengan benda di sepeda motor dengan menggunakan sarung tangan, jadi kurang nyaman katanya. Tapi sarung tangan ini sendiri wajib ya, karena manfaatnya sendiri bagus untuk tangan kita, untuk melindungi tangan kita dari panas, goresan benda tajam, dan oli itu sendiri. Bagian E, exhaust. Exhaust ini berfungsi untuk membuang atau juga untuk mengurangi suara ledakan bising yang dikeluarkan oleh gas buang sepeda motor. Jadi biar tidak terjadi polusi di ruang laboratorium itu sendiri. Dua, dampak tidak menggunakan exhaust. Biasanya dampaknya ruang praktek sendiri akan menjadi tidak nyaman karena terdengar suara bising dari saluran gas buang sepeda motor. Ruang praktek akan tercemar gas buang yang dikeluarkan dari knalpot dan ini akan mengganggu pada pernafasan siswa. Tempat lab akan menjadi kotor karena terkena sisa-sisa kerak yang dikeluarkan dari gas buang dari knalpot. Nah, ini gambar 2.7 menunjukkan exhaust pembuangan gas buang. Siswa pada praktek di laboratorium TBSM, terutama saat praktek engine, tentunya siswa saat praktek selalu menyalakan sepeda motor, mengecek kondisi sepeda motor setelah dikerjakan. Terkadang secara tidak sadar siswa sudah terlalu asik dan fokus pada job pekerjaan sehingga pada saat menyalakan motor itu lupa memasang exhaust pada knalpot. Hal itu menjadi perhatian utama untuk guru selalu mengawasi dan mengasih tahu ketika siswa lupa memasang exhaust saat menghidupkan sepeda motor. F, ada apar. Apar itu sendiri berfungsi untuk mencegah dan memadamkan kebakaran yang masih kecil. Biasanya yang terjadi pada saat praktek di laboratorium itu. Jika terjadi konsleting listrik pada saat perakitan kabel kelistrikan,
Dan ketika menghidupkan sepeda motor, terkadang ada bahan bakar keluar dari karburator dan mengenai busi dan terjadilah kebakaran kecil. Dan dari alat tersebut sangatlah penting, perlu menggunakan APAR. Dampak tidak memiliki APAR dan tidak menggunakan APAR ya. Jika suatu lab tidak memiliki APAR akan berakibat ketika kebakaran pada saat praktek kita tidak bisa cepat memadamkan api karena biasanya api yang disebabkan oleh bensin itu tidak atau sulit mengecil jika lawannya adalah air. Gambar 2T8 itu adalah APAR yang ada di laboratorium TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo. Pada saat pelaksanaan praktek di laboratorium TPSM tentu tidak tiap saat APAR berguna. APAR hanyalah sebagai alat untuk jaga-jaga ketika suatu saat praktek di lab terjadi kecelakaan kerja seperti kebakaran saat menghidupkan sepeda motor karena bahan bakar menetes, konsleting ketika perakitan kelistrikan sepeda motor, ataupun terjadi kebakaran saat melakukan kegiatan praktek menambang ban. Itu juga bisa ya. Bagian G ada seat cover. Seat cover ini sendiri mempunyai fungsi sebagai pelindung sepeda motor dari bahan kimia maupun dari benda-benda yang dipegang mekanik. Jadi untuk mencegah gorisan ya, biasanya siswa itu praktek itu kuncinya sampai kemana-mana terkadang terkena bodi di motor yang bisa menjadikan gorisan saat praktek dilaksanakan. Dampak tidak menggunakan seat cover. Sepeda motor terkena cairan atau kotoran, sepeda motor bisa tergores benda asing. Gambar 2T9 menemukan gambar di mana siswa menggunakan seat cover, memasangkan seat cover ya di laboratorium TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo. Pada saat pelaksanaan kerja praktek di laboratorium TPSM tentu tidak luput dari kecelakaan kerja jika tidak benar-benar menerapkan K3 seperti hanya ketika kita praktek pada saat sepeda motor. Tentu setiap bagian yang kita kerjakan harus kita lindungi menggunakan seat cover agar ketika terjadi kecelakaan kerja sepeda motor masih dalam keadaan aman dan baik. Bagian F, temuan. Bagian pertama, unsafe condition atau kondisi tidak aman. Pada saat kami melakukan observasi pengamatan terhadap siswa TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo saat melaksanakan praktek pemeliharaan engine atau mesin. Dalam kita mengamati saat praktek langsung, terdapat siswa tidak mengenakan sarung tangan ketika saat melakukan praktek pada bagian membersihkan saringan udara. Padahal jika siswa tersebut tidak mengenakan sarung tangan akan berdampak tidak bagus dikarenakan saringan udara tersebut sangatlah dalam kondisi kotor. Jadi tangan siswa bersentuhan dengan saringan udara langsung tanpa menggunakan sarung tangan yang mengakibatkan tangan siswa tidak bersih dan mengakibatkan ketika berlanjut mengerjakan bagian-bagian lain kotoran yang menempel di tangan tersebut akan berdampak komponen yang seharusnya bersih menjadi terkena kotoran yang ada di tangan si siswa itu sendiri saat proses pemasangan. Nah, ini gambar 2T10. Ini gambar siswa sedang melakukan pembersihan filter udara tanpa adanya sarung tangan.
Yang kedua ada unsafe condition, unsafe action atau tindakan yang tidak aman. Pada saat kami melakukan observasi pengamatan terhadap siswa SMK Negeri 1 Sambirjo, khususnya jurusan TPSM, saat melakukan praktek pemeliharaan kelistrikan sepeda motor di laboratorium TPSM, kami mengamati setiap job yang dikerjakan siswa. Saat praktek kami menemukan salah satu siswa lalai dalam mengerjakan atau menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Siswa tersebut melakukan pengecekan berat jenis air aki atau acu, di mana siswa tersebut di dalam melakukan pengecekan berat jenis air aki, air acu tidak menggunakan majun maupun sarung tangan, di mana cairan air aki tersebut sangatlah keras. Jika terkena tangan itu biasanya terasa panas. Disitulah tanpa sengaja kelalaian dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pada bagian tangan siswa hampir terkena air aki, yang nantinya mengakibatkan tangan siswa terasa panas dan perih karena air aki itu sendiri sangat keras. Dari kelalaian itu menjadi pelajaran untuk siswa yang telah lalai tersebut dan teman-teman bahwa di dalam melaksanaan kerja praktek harus sangatlah berhati-hati dan fokus pada saat setiap pekerjaan yang dikerjakan. Dan setiap pekerjaan wajib menggunakan alat pelindung diri supaya tidak akan terjadi kecelakaan kerja, dirinya jadi aman. Nah, ini gambar 2.11. Ini adalah gambar 5 siswa sedang mengecek berat jenis air aki tanpa majun dan sarung tangan ya. Ini bisa berbahaya karena cairan air aki itu sangatlah keras. Yang ketiga adalah near miss, ada tindakan nyaris berbahaya. Pada saat kami melakukan observasi pengamatan terhadap siswa TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo, yang saat melakukan praktek pemeliharaan engine atau mesin, di mana sebelum sepeda motor digunakan praktek, langkah pertama sepeda motor dihidupkan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi awal sepeda motor. Karena kan ketika praktek di laboratorium TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo, sepeda motor yang awal mulanya normal ketika mengembalikan saat habis digunakan praktek harus dalam keadaan normal kembali, di mana sepeda motor awal untuk praktek sudah dalam keadaan suhu panas karena sepeda motor telah dicoba dihidupkan terlebih dahulu pada saat siswa memulai praktek pada engine untuk mencari top kompresi dan ingin melepas tutup klep dan menyetel klep. Siswa terdapat tidak mengenakan sarung tangan. Karena kelalaian siswa tersebut memegang kepala silinder dalam kondisi mesin masih dalam keadaan suhu tinggi. Tangan siswa langsung menyentuh kepala silinder dan tangan siswa secara tidak langsung terkena panas suhu mesin yang mengakibatkan tangan siswa hampir terkena luka bakar. Nah, ini gambar 2.12 merupakan gambar siswa saat penyetelan katup tidak menggunakan sarung tangan. Yang keempat adalah accident atau jadinya kecelakaan kerja. Pada saat kami melakukan observasi pengamatan terhadap siswa TPSM SMK Negeri 1 Sambirjo yang saat melaksanaan praktek pemeliharaan sasis sepeda motor di laboratorium TPSM,
Kami terus memantau setiap pekerjaan yang dilakukan siswa, setiap job yang dikerjakan siswa kami amati. Semua siswa yang menjalankan keselamatan dan kesehatan kerja pada saat berjalannya praktek, semua alat pelindungan diri sudah dipakai dan seat cover sudah dipasang pada sepeda motor. Tapi masih saja terdapat kecelakaan kerja pada saat siswa mau melakukan pengisian minyak rem dan melakukan proses blading ya. Seat cover yang dipasang pada sepeda motor lepas karena saat pemasangan seat cover kurang pas dan mengakibatkan cairan kimia minyak rem sedikit mengenai bodi motor. Pada saat siswa melakukan proses blading piston rem yang mengakibatkan cat bodi motor sedikit rusak. Nah ini gambar 2.13 ini ada gambar di mana siswa sedang mengisi minyak rem kemudian proses blading dan di sebelah kanan ini adalah gambar di mana bodi motor terkena cairan kimia minyak rem ya. Karena cairan minyak rem itu juga keras jadi cat motor sedikit rusak. Kita memasuki bab ketiga penutup. Bagian A simpulan. Dari observasi yang kami lakukan di laboratorium praktek teknik bisnis sepeda motor di SMK Negeri 1 Sambirjo, pelaksanaan dan penerapan K3 yang ada di laboratorium sudah baik dan lengkap, mulai dari perlindungan diri maupun perlindungan pada komponen sepeda motor. Untuk penerapan K3 pada siswa TBSM SMK Negeri 1 Sambirjo ketika saat melakukan praktek kerja di workshop atau laboratorium sudah dijalankan setiap kegiatan praktek akan dimulai. Karena siswa ketika akan masuk laboratorium praktek, guru melakukan briefing terlebih dahulu terhadap siswa. Apa saja yang harus dilengkapi dan apa saja yang harus dikerjakan dan apa saja yang harus dipakai siswa ketika praktek. Tujuan setiap guru jurusan TPSM tersebut melakukan briefing terlebih dahulu tidak lain agar tidak ada terjadinya atau meminimalisir kecelakaan kerja. Meskipun terkadang pada saat praktek tak luput dari hal-hal kesalahan kerja maupun kelalaian kerja. SMK Negeri 1 Sambirjo, utamanya jurusan teknik bisnis sepeda motor, sudah menjadi binaan. Tentu saja untuk menerapkan K3 cukuplah diutamakan pada saat praktek karena itu salah satu tuntutan dan anjuran yang harus diterapkan agar terbentuknya lulusan siswa-siswa siap kerja di dunia industri. Karena ketika sudah bekerja di dunia industri harus benar-benar bisa menjaga kedisiplinan, keselamatan dan kesehatan kerja. Bagian B saran, adapun saran pada SMK Negeri 1 Sambirjo. Yang pertama, meningkatkan pengawasan dan ketanggapan terhadap manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja ketika siswa menjalankan kegiatan praktek. Pengawasannya harus ditingkatkan karena terkadang siswa itu bercanda saat melaksanakan praktek berlangsung. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya upaya pencegahan risiko bahaya di tempat kerja. Nah, saat praktek terus bercanda itu kadang siswa juga lalai terhadap keselamatan dirinya sendiri. Ketiga, melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum siswa melakukan kegiatan praktek. Ini perlu ya. Dan terakhir, daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam penyusunan laporan observasi ini.
Nah, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.